apa yang Mas lakuin ini sesuai sama bener-bener apa yang Mas pengen gak sih? Hmm. Sebenarnya ya cukup sesuai gitu. Cukup sesuai. Cuman aku tuh ada kesukaan sebenarnya sama aku suka acting sebenarnya. Suka acting? Iya, aku dari dulu suka main teater, Oh ya. main film pendek juga pernah Oke. gitu loh. Tapi mungkin susahnya membalance-nya aja gitu loh. Jadi Halo guys, balik lagi di channel kita Topi Tupi, tempat kalian bisa ngeluarin semua unek-unek tanpa harus takut untuk dihakimin. Dan hari ini kita lagi ada di MRT Ben Hill. Kita ketemu salah satu narasumber keturunan Arab guys. sebut merek, oke. Oke, kita langsung aja kenalan sama Iya. ya kak. Namanya siapa kak? Namaku Imo. Imo. Aku sebenarnya namanya Muhammad, tapi Imo panggilan aja dari dulu. Oh, panggilan dari kecil. Makanya dari kecil, sampai teman-teman juga kenalnya Imo. Oh, Gitu. berarti lebih enak memanggilnya Imo ya? Imo aja. Oke. Ya. Tapi Kak Imo, ini Iya. manggilnya Kak, Abang, Mas. Senyamannya aja. Oke. Yang rasanya enak aja panggilnya. Oke, Kak Imo, thank you so much sudah mau berbagi cerita. Iya. Tadi berasal dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Jakarta, cuman emang keturunan Arab kalau aku. Tapi besar di Jakarta, Jakarta Selatan. Oke. Ini ya, anak-anak Jaksel yang malamnya party? Enggak. Astagfirullah. Astagfirullah ya. Oh iya, Arab ya, Sur. Iya, iya, iya. Tapi which is literally juga bahasanya ngomongnya. Kind of. Iya. Jawabnya juga kind of lagi. Iya. Emang kebiasaan juga kayak gitu. Jaksel parah ya. Dari born and raised soalnya Jaksel. Tapi sorry, ini kan Kak Imo ini kan masih muda banget ya dibanding aku. Oh, emang umurnya menurut Mas berapa umur aku? Feeling aku ya, Iya. anak 2000-an. Bukan. Gen Z bukan? Bukan, aku 95. Oke, salaman. Seumur? Seumuran, cuman aku lebih ngerasa tua aja. Iya, gak apa-apa. Katanya aku baby face, gak tahu ya. Setuju kok. Iya. Apa tipsnya? Hah? Apa Baby tipsnya? face? Ya. Apa ya? Mandi yang bersih. Bukannya berarti pas gak mandi bersih ya. Gak. Mungkin kayak di keturunan aja gitu. Dari Tapi- mamaku kayaknya ada baby face ya. Normal sih. Iya, Tapi iya. oke. Cuman mungkin juga tipikal orang yang nggak pernah ambil pusing kali ya. Happy terus. Enggak juga sih. Ada sih pusing-pusingnya juga. Balance. Tetap pusingnya ada, cuman Ada. jago handle mungkin ya. Cuman ya emang dibawa light aja sih kadang gitu. Ya. Oke, Kak Imo, sorry, kegiatan sehari-hari apa nih kalau boleh tahu? Aku sehari-hari kerja kantoran sih. Kerja kantoran. Di bidang apa nih, Kak? Aku marketing. Marketing? Marketing khususnya sebenarnya megang influencer sih. Oh, KOL. wow. Iya, sekarang lagi megang KOL. Jadi Berarti ya, bisa benar. mungkin kita bisa kerjasama kali. Wow. Nggak tahu ya. Amin, nanti. amin. Iya. Karena memang kita butuh. Iya. Udah, kalau boleh tahu udah berapa lama di KOL? Kalau di KOL aku udah setahun. Setahun. Tadinya banyaknya di event gitu. Cuman sekarang lagi kebetulan megangnya KOL. Oh, sebelumnya event ya? Mm-mm. Sekarang KOL. Ya, Ngikutin perkembangan berarti ya? ya biar survive ya. Tapi kalau boleh tahu, Iya. Kak Imo ini background pendidikannya apa sih kalau boleh tahu? Sesuai nggak sih sama pekerjaan Mas sekarang? Sorry. Es terus. Kalau aku lulusan komunikasi, jadi sebenarnya masih cukup sesuai lah gitu loh, karena emang ngurusin event, ngurusin KOL tuh emang ya kita berkomunikasi lah, dan itu channelnya kan, salah satu channelnya gitu, kayak bisa lewat KOL, bisa lewat bikin event, cuman ya aku salah satunya lah beberapa gitu, aku nyemplungnya di event dan di KOL aku pernahnya. Oke, keren banget. Tapi kalau boleh tahu ini nggak ya apa yang Mas lakuin ini sesuai sama bener-bener apa yang Mas pengen gak sih? Sebenarnya ya cukup sesuai gitu. Cukup sesuai. Cuman aku tuh ada kesukaan sebenarnya sama aku suka acting sebenarnya. Suka acting? Iya, aku dari dulu suka main teater, Oh ya. main film pendek juga pernah Oke. gitu loh. Tapi mungkin susahnya membalance-nya aja gitu loh. Jadi kayak apa namanya kan, kalau misalnya di acting kan emang apa ya, mungkin gak stabil gitu dalam arti gitu loh, kayak dari job to job gitu loh. Nah, aku masih belum fokus di situ, itu masih hobi aja kalau buat aku gitu jatuhnya gitu loh. Ngejalin passion aja gitu di Untuk itu. acting gitu. Acting. Tapi full time jobku emang masih kantoran. Full time jobnya masih buat kantoran. Kantoran. Acting sebagai hobi ya. Ya, Padahal
menurut aku ya, Hmm? emang cocok kok Oh iya, jadi aktor. Sangat ngejual ya. boleh di booking ya. Wes. Oke, Iya. yang udah pernah dilakuin, kalau biasanya kan mungkin teater ya, atau mungkin pernah Kak Imo ini pernah apa namanya ikut-ikut film iklan atau apa itu pernah? Kalau film sama iklan belum terlalu pernah sih, palingan pernahnya kayak web series gitu-gitu lah. Kalau yang bentuk kayak film, tapi film pendek pernah. Film Apa pendek. tuh kalau boleh tahu? Ada namanya Destin. Nah, iya. Nonton ya Destin ya? Iya, sebenarnya belum keluar, belum dirilis. Oh, Gitu. belum Cuman dirilis. waktu itu sempat festival-festival gitu loh. Sekarang lagi ada beberapa bersaing gitu, ada beberapa yang udah menang gitu. Gitu. Mantap lah. Oh ya, ini kan backgroundnya ilmu komunikasi, kerja sekarang di bidang marketing. Iya, Nah, udah berapa lama tadi? 1 tahun ya? di KOL marketing udah 1 tahun, tapi total aku kerja mungkin aku udah ngantor dari 2018, 7 ya? 7 tahun. Oh, wow, lama banget. Hmm. Suka dukanya udah banyak banget ya. Ya lumayan. Asam, garam, pahit, manis. Wow, banyak banget, flavorful. Wow. Terus apa nih yang menurut Kak Imo ini sebagai hal yang manis selama berkarir di situ? Sebenarnya yang paling manis dari berkarir itu eh, untungnya lingkungan teman-teman sih. Lingkungan teman-teman. Iya, aku nggak nyangka kalau misalnya di kantor tuh bisa ketemu teman-teman yang masih masih dekat sampai sekarang gitu misalnya Oke. gitu, atau ya lumayan lah networknya gitu loh, Oke. kayak sampai kapan-kapan masih bisa balas-balas story gitu. Kita punya memori-memori yang apa ya, epic lah gitu bersama gitu loh kalau misalnya lingkungan gitu. Selain lingkungan ya paling beneran learning dari kerjaannya sih gitu loh, Dari kayak kerjaan. karena aku biasa di challenge lah gitu kalau misalnya di kantor-kantorku yang sebelumnya dan yang sekarang gitu. Oh, di challenge. Iya, karena aku Di-challenge? tadinya anaknya main aman gitu loh. Oke. Jadi kayak apalagi kantorku yang sekarang suka banget nge-challenge. Tapi bagus, gak apa-apa. Tapi tetap bisa adaptasi kan sama hal itu kan? Bisa, aku biasa adaptasi. Apa nih kalau boleh tahu challenge-nya? Hah? Ngelihat itu challenge itu kan menurut Iya. di challenge nih. Hmm. Cara pandang Mas buat ngelihat challenge itu gimana sih sampai Oh. akhirnya bisa survive kayak dia Tadinya mungkin tadinya ngeliatnya kayak aduh apa nih gak pernah dilakuin gitu, jangan gue gitu. Biasanya gitu loh, apa namanya, gue kan gak pernah gitu loh. Tapi lama-lama kayak dengan reassurance dari tim, dari manajer gitu, dari lingkungan gitu, akhirnya bisa aku aja yang megang gitu loh. Tapi ternyata ya bisa juga lah gitu loh, nggak seserem itu gitu. sekarang. Berarti tantangan itu nggak seserem itu sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya tinggal dijalanin aja gitu loh. Jalanin aja ya. Jalanin aja gitu Itu loh. tipsnya. Iya, coba aja dulu. Mikirnya nanti ya. Iya, what's the worst that can happen ya kan? Nice. Oke, itu kan yang tantangannya, Iya. manisnya. Kalau dari karirnya sendiri nih, Hmm. tantangan yang paling sulit ketika Mas kerja di bidang marketing ataupun KOL, itu apa sih tantangan paling sulit buat Mas ya? Sebenarnya yang paling sulit tuh uncertain time sih. Yang waktu-waktu yang kayak kurang apa ya, nggak bisa diprediksi gitu loh. Satu COVID waktu kemarin gitu loh, COVID aku sempat kena impact-nya gitu loh. Aku sempat nggak punya pekerjaan sebentar gitu loh. Kayak alhamdulillah sebentar sih, kayak sebulan 2 bulan lah gitu. Terus selain dari itu, karena aku emang kerjanya kebanyakan di startup, itu waktu itu sempat ada beberapa layoff gitu lah. Nah aku nggak kena alhamdulillah, tapi aku mungkin melihat beberapa temanku terdampak gitu loh. Terus jadi kayak gimana ya, kayak simpati gitu loh sama mereka gitu loh. Terus jadi ngerasa kayak aduh nanti gue bakal kena nggak ya gitu loh. Jadi palingan waktu-waktu yang tidak bisa diprediksi lah gitu loh. Hal-hal itu yang Iya. oke. Tapi Mas, kalau dari pandangan Kak Imo sendiri, Iya. apa sih yang ada di ketika aku bahas soal Gen Z? Ini kan milenial ya. Iya. Kalau ngomongin soal Gen Z, apa sih yang ada di kepala Kak Imo? Aduh, peace ya. Banyak internku Gen Z soalnya. Oke. Iya, Gen Z tuh jujur, sangat jujur gitu loh. Dia tuh berani banget speak their mind gitu loh kalau Gen Z. Terus apa ya, unik mungkin bisa dibilang kayak kok ya sebenarnya balik ke jujur lagi sih. Kayak kadang mungkin aku sama beberapa teman-teman milenial kok kayak kok berani ya mereka ngomong gitu ya, atau kayak
ada aja istilah barunya gitu loh. Mungkin kita juga ada dulu ya istilah-istilah gitu loh, singkatan-singkatan mungkin kalau kita ya. Cuman kayak misalnya pernah waktu itu lagi ngomongin matcha bahkan gitu kayak rasanya gimana Kak? Rasanya earthy banget gak gitu loh, kayak earthy, rasanya gimana Kak gitu. Kayak apalagi itu gitu loh. Adaptasi Gitu loh. lagi ya. Iya gitu, kayak banyak belajar lah dari Gen Z sebenarnya, tapi kita tetap harus keep up gitu loh. Tetap harus kita. Ya mungkin Gen X juga ngeliat kita juga sempat kayak aduh apalagi sih ini gitu. Kayak gitu juga. Itulah pokoknya. Mungkin tapi yang paling utama mereka berani speak up sih kalau Gen Z. Mereka berani speak Iya. up. Dan itu bagus menurut Good. tetap good ya. Iya. Oke. Good as long as digunainnya for a good cause lah. Oke. Iya. Yang paling penting penempatannya gimana ya? Iya. Oke, setuju bang. Yang lagi ngerasain ada di titik terendah, gimana caranya bisa bangkit lagi, biar Oke. bisa survive lagi? Sebenarnya mungkin percaya aja sama diri sendiri. Percaya diri sendiri. Nggak apa-apa minta bantuan, karena kan kadang selalu mikir kayak oh ini harus gue sendiri yang lakuin, padahal ya bisa aja gitu tetap lo yang lakuin, tapi ya lo minta bantuan orang lain tapi tetap lo yang ngelit gitu loh. Nah gitu, sama paling ya sebenarnya bener balik ke tadi sih, jalanin aja gitu loh, nggak apa-apa Jalanin kok aja. gitu loh, karena nanti separah-parahnya nanti jadi pelajaran. Oh wow. Iya. Jadi apapun tantangannya, apapun kesulitannya, yang paling Iya. penting jalanin aja dulu. Gila, Nanti itu bakalan bisa ngelewatinnya kok. Itu pasti. mantap. Dengerin ya. Iya. Nah Kak, thank you so much ceritanya Kak Imo. Banyak, mudah-mudahan teman-teman yang nonton nanti bisa Amin. dapetin insight-insight yang positif dari Kak Imo dan Amin. bisa grow juga Iya. kayak Kak Imo juga ya. Amin. Dan Kak Imo, thank you so much sudah mau ngeluangin waktunya ke kita. Sama-sama. Udah berbagi ke Topi dan Iya. Kak Imo, konten ini kita bakal tayangin di Oke. TikTok, YouTube, termasuk Iya. juga Instagram, is oke. Oke. Ya. Thank you so much sekali lagi. Mudah-mudahan next time kita ketemu lagi di. Iya, paling aku di sini-sini aja. Thank you. Dan kalau mau ngundang buat jadi aktor, it's okay ya. Oke, so guys, sekian ceritanya dari Kak Imo. Mudah-mudahan bisa jadi insight buat kalian. Sampai ketemu di next episode ya. Thank you.